warahmatullahi wabarakatuh. بين قلوب المؤمنين فأصبحوا بنعمته إخوانا. وصلاة الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اجعلنا من المتحابين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتجاورين فيك ومن المتبادلين فيك إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا نعوذ بك من الحقد والكبر والرياء وحب الدنيا وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para orang tua kami, para ayahanda kami, ibunda kami, saudara-saudari, adik-adik dan juga anak-anakku semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memilih kita untuk bisa hadir ke tempat ini. Dan ini yang harus kita yakini bahwa Allah memilih kita. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan untuk kita, kita nggak akan bisa datang ke tempat ini. Biarpun seandainya kita nggak punya kesibukan sekalipun, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa. Tapi sebaliknya, kalau Allah menghendaki Anda mulia, biarpun sibuk, ini banyak orang-orang sibuk, akan tapi pun pada kenyataannya Allah izinkan Anda untuk datang ke tempat ini, maka bersyukurlah wahai hamba Allah. Ini nikmat agung dari Allah, dan semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan seperti Allah mempertemukan jasad kita ini, semoga Allah mempertemukan hati kita sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Hidup tanpa benci, hidup tanpa dengki, hidup tanpa dendam yang ada adalah keindahan, dan itulah kehidupan yang diinginkan oleh baginda Nabi SAW. Jika kita dalam hidup ini menatah hati, bagaimana memangkas kebencian? Benci ada, dendam selalu ada, ngiri selalu ada selagi kita menjadi manusia. Akan tapi kehebatan kita adalah di saat kita berusaha. Aku mendengki kepada tetanggaku, aku benci kepada tetanggaku yang berbuat salah kepadaku, kemudian dia berusaha untuk mengobatinya. Justru di saat kita dibenci, di saat kita mendengki, lalu kita semakin berbuat baik kepada orang tersebut. Maka lihat, orang-orang seperti inilah yang akan tinggi pangkatnya di hadapan Allah. Tidak menuruti kebenciannya, tidak menuruti dengkinya, sehingga di dunia hidupnya kayak di surga sebelum masuk surga. Kata para kekasih Allah, kalau hidup kita di dunia ini tanpa benci dan dengki, maka sudah kayak di surga. Bagaimana tidak? Lihat tetangga bangun rumah ikut senang, kita tidak usah keluar duit. Tetangga beli motor ikut senang, kita nggak usah keluar duit. Tetangga anaknya sukses ikut senang, Masya Allah, senang, banyak kegembiraan kita kalau hati kita itu baik. Tapi begitu sebaliknya, itu dia si pendengki, orang yang kerjaannya ngiri. Dia tetangganya beli mobil sakit hati, tetangga bangun rumah sakit hati, tetangga beli motor sakit hati. Kasihan banget itu manusia, dikit-dikit sakit hati. Maka ini yang diajarkan Nabi untuk sambung hati. Maka ketahuilah hai hamba Allah bahwa pertemuan jasad ini gak ada gunanya jika bukan untuk bertemunya hati. Oke, bertemu jasad mungkin bisa sekali, tapi bertemu hati bisa setiap saat kita. Hingga kita sampai di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Maka majelis singkat ini yuk kita jadikan majelis untuk bertemukan hati kita. Kita dengan saudara, coba unik sekali. Kalau sudah hati kotor,
Hati rusak dia, berantem tidak dengan siapa-siapa. Kalau kita berantem lewat lawan Belanda itu kan masuk akal. Ini berantem ribut sama adiknya sendiri gara-gara rebutan warisan. Coba adiknya, anak siapa? Anak bapaknya. Anak siapa? Anak ibunya. Tapi kenapa dia bermusuhan? Karena kotornya hati orang tersebut. Nah, ini yang harus kita cermati. Maka hari ini kita mohon kepada Allah, semoga Allah mempertemukan hati kita. Yang mempertemukan hati kita itu Allah. Kita hanya berusaha begini. Kita datang dari jauh untuk silaturahim semacam ini. Kita berusaha. Dan alhamdulillah kita melihat wajah-wajah ceria. Ini wajah-wajah yang hatinya baik, insya Allah. Yang hatinya penuh cinta. Jadi kita ingin mempertemukan hati. Sehingga dari majelis ini harus ada buahnya. Harus ada buahnya. Jangan sampai kita punya permusuhan dengan siapapun. Jangan sampai kita punya dendam kepada siapapun. Jangan sampai kita punya dengki kepada siapapun. Kita perangi. Kita ingin hidup enak. Ada orang bekerja merantau cari duit. Coba tanya tujuannya agar bahagia. Dan insya Allah ini banyak perantau di surga. Saya lihat ini banyak perantau di surga yang ingin kembali ke tempat ini, ingin apa? Daftar surga. Saya ini serius bikin pondok. Lihat kalau ditanya mau apa? Untuk mencari kebahagiaan. Rata-rata mencari duit banyak, ingin kaya raya, ingin bahagia. Cuman kita hilang bahwa sehebat apapun Anda berusaha untuk mengumpulkan kekayaan dan lainnya, jika ternyata Anda lupa menata hati Anda, maka Anda tidak akan sampai kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Baik, sekarang singkat, yuk kita mulai perlahan demi perlahan. Kalau kita menanam padi, tadi kami melewati, Masya Allah, subur sekali. Kami teringat masa kecil kami orang kampung, orang desa. Jadi kami itu hidup di kampung, di desa yang kiri kanan kami adalah padi. Sebentar lagi ada capung yang terbang, ada burung-burung yang Masya Allah. Sesaat musim tikus ramai gitu ya, macam-macam. Saya suasana, ada jenggrek. Kadang kita cari ikan di sungai-sungai itu, Masya Allah. Kami ingin suasana indah, suasana sehat, suasana kampung. Yang menanam padi, coba. Kalau kita ingin menanam padi itu gak cukup kita hanya menabur pupuk. Tapi ada saat-saat, kalau bahasa orang Jawa Timur namanya membersihkan rumput itu. Jadi kalau rumput itu tidak dibersihkan, maka padi gak akan bisa subur nanti. Pupuk yang kita tabur akan dihabiskan oleh rumput. Coba, semua petani mengerti, dan saya juga tahu itu. Di sosok biasanya kalau di Jawa itu pakai alat yang panjang itu gini. Jadi kalau didorong itu rumputnya ikut. Dan saya juga bisa gitu. Saya juga bisa membuatnya, kayak juga bisa masih ingat. Nah, kalau orang menanam padi hanya sibuk menabur pupuk, maka dia tidak akan panen. Lupa bahwasanya rumput itu mengganggu sekali. Sehingga lihat dalam menanam padi, sesaat ada kita itu menyuburkan dengan pupuk, sesaat kita harus membersihkan rumput, dan kadang kita harus menyiapkan obat dikala ada worm yang datang. Nah sekarang ini kita ini dalam urusan diri kita itu kadang kita sibuk menabur pupuk, lupa dengan penyakit. Mana bisa baik? Bicara tentang Allah haji, dia menabung untuk bisa haji dan umroh. Ramadan Masya Allah full puasa 30 hari plus terawihnya kencang. Al-Quran tidak tahu berapa kali khatam. Puasa Senin Kamis, semua amalan dari guru diamalkan. Duha ini semuanya. Akan tapi kalau dia lupa untuk membersihkan hati agar tidak bermusuhan dengan tetangga, maka akan sia-sia semuanya. Akan hangus pahalanya. Kalau untuk menjadi ahli ibadah, insya Allah ini ahli ibadah semuanya. Bagaimana tidak kami lihat itu masjid terlalu dekat, masjid dekat masjid. Itu orang-orang baik semua. Sana masjid, sini masjid, sana masjid. Ini orang-orang baik semuanya. Tapi jangan lupa sekarang ayo kita bersihkan hati kita. Jangan-jangan kita ini punya permusuhan bersembunyi dengan saudara kita. Baik, sekarang kita mulai. Tidak usah nengok orang lain. Selama ini buat aku yang ngomong, aku yang mendengar. Tidak usah orang lain. Saya. Permasalahan kita itu kalau dengar ceramah itu biasanya ini
Kalau ada ceramah itu langsung ingat tetangganya. Iya betul, itu tetangga saya kayak gitu tuh persis. Kalau tetangganya yang dipikirkan, kita sendiri tidak dipikirkan. Tidak. Maka kita ini yang datang ke sini, kita ingin belajar, membersihkan hati, menumbuhkan cinta. Bagaimana pendidikan dari baginda Nabi SAW? Makna silaturahim, sambung hati, itu penting banget. Jadi orang sambung hati ini akan mengundang silaturahim, silaturahim akan mengundang kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Di dunia akan indah, di dunia akan menemukan keindahan. Nabi menyebutkan bahwa nanti di akhirat, di padang mahsyar itu mengerikan. Padang mahsyar mengerikan. Akan tapi ternyata di saat orang pada kebingungan dan ketakutan, nanti ada orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang khusus. Allah menyeru, dan seruan itu bunyinya begini, ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku? Mana orang yang hidup di dunia memangkas kebencian, kedengkian? Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan dan payung, tidak ada payung lagi saat itu kecuali dariku. Maka seketika itu orang-orang yang hidupnya dengan cinta dengan saudara ini akan berkumpul. Semoga itu golongan kita. Setelah Anda dan kita semua berkumpul di tempat itu, lihat yang namanya padang mahsyar berlangsung puluhan ribu tahun saat itu. Tapi orang hidupnya dengan cinta, keindahan ini berkumpul sehingga tidak lagi merasakan terik matahari mahsyar yang katanya luar biasa dahsyatnya. Kemudian setelah kita berkumpul, kita, Anda, nggak ada yang tertinggal setelah itu, insya Allah. Setelah kita berkumpul di situ, kita pergi ke telaga baginda Nabi. Lalu kita minum air telaga tersebut. Dan setelah minum air telaga tersebut disuruh meluncur menuju surga yang langkahnya begitu cepat laksana kilat. Siratal mustaqim dilewati tapi seperti kilat, tidak merasakan apapun, tidak ada gentar, tidak ada takut. Karena apa? Karena hatinya dengan cinta dengan sesama. Jadi penting sekali. Bukan urusan di dunia, biasanya urusan di dunia kan membawa hadis ini. Barang siapa pandai silaturahmi, yusatlahu rizquhu, diluaskan rezeki, dipanjangkan rezeki, diluaskan rezekinya. Ada yang ngomong, saya bersuara sama adik saya juga kaya kok. Ya kan kurang ajar kan? Kita lebih penting urusan akhirat nanti. Biarpun ada janji dari Rasulullah, kalau orang pandai silaturahim maka Allah akan beri di dunia sebelum di akhirat. Baik, kita mulai.